Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kita kali ini, yang pertama, untuk yang chapter 1, saya akan memaparkan pangkat, akar, dan logaritma. Tapi yang bagian 1 ini kita bicara pangkat dulu ya. Oke, pangkat atau eksponen seperti itu. Oke, prinsipnya kalau pangkatnya bulat, itu adalah ini yang mengulang pelajaran Anda SMA. Jadi mengalihkan dengan bilangan yang sama. Jadi kalau 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 sampai 4 kali. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 dipangkatkan 4. Ya, seperti itu. Atau sebaliknya, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Ya, seperti itu. Oke, saya pikir Anda sudah tahu semua. Yang penting dari itu, yang patut kita pahami adalah properties ya. Properties itu adalah sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Yang pertama, bilangan yang berpangkat bila dikalikan, jika dia mempunyai bilangan yang sama, misalnya A pangkat N mempunyai prinsip A pangkat N dikalikan A pangkat M, maka nilainya sama dengan A pangkat N plus M. Ya, seperti itu. Oke. Tapi prinsipnya bahwa sekali lagi ini harus punya bilangan yang dipangkatkan itu punya nilai yang sama. Ya, seperti itu. Contohnya adalah 8 pangkat 2 dikalikan 8 pangkat 3. Ya, seperti itu. Sehingga 8 pangkat 5. Walaupun ini tampaknya sederhana, tapi dalam pengoperasian untuk aplikasi matematika nanti ini sangat penting. Ya, seperti itu. Dan seringkali hal yang sepele ini diabaikan ya, oleh mahasiswa. Padahal sangat mudah sekali. Selanjutnya, properties yang kedua adalah bilangan berpangkat dan dipangkatkan. Kalau bilangan berpangkat dan dipangkatkan, maka nilainya itu sama dengan bilangan itu dipangkatkan dengan pangkat yang dikalikan dengan pangkatnya itu sendiri, dengan pangkat yang dipangkatkan tadi. Contohnya 8 pangkat 2, lantas 8 pangkat 2 itu dipangkatkan 3. Ya, seperti itu. Maka nilainya sama dengan 8 pangkat 6. Ya, seperti itu. Ini kan sebenarnya sama dengan tadi prinsipnya. 8 pangkat 2 kalau dipangkatkan 3 kan berarti dikali 8 pangkat 2, seperti itu, dikali 8 pangkat 2. Gitu. Karena ini yang dipangkatkan sama seperti itu, maka pangkatnya boleh dijumlahkan. 2 ditambah 2 ditambah 2. Sehingga 8 pangkat 2 kali 3. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada bilangan yang dipangkatkan, lantas dipangkatkan lagi, maka nilainya sama dengan bilangan yang
basis pemangkatan itu tadi dipangkatkan dengan perkalian perpangkatannya. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya sifat yang ketiga, apabila ada bilangan berpangkat yang dibagikan, prinsipnya dengan basis pangkat yang sama, seperti itu. A pangkat N dibagi A pangkat M. Sama-sama A, ya seperti itu yang dipangkatkan, maka nilainya sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau dibagi maka nilainya sama dengan dikurangi. Oke. Dan sekali lagi hal yang sepele ini kalau tidak diperhatikan ini seringkali menimbulkan kesalahan. Oke. Jadi sifatnya untuk menyederhanakan. Ya, contohnya seperti ini, A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 3. Maka sama dengan nilainya dengan A pangkat 2 dikurangi pangkat 3. Ya, seperti itu. Atau kalau ditulis dalam bentuk pembagian, dalam penyebut, maka 1/4 A pangkat 3, karena penyebutnya A pangkat 3, dan yang atas itu ditaruh ke bawah, berarti dikurangi 2. Ya, seperti itu. Sekali lagi dengan syarat A tidak sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya sifat yang nomor 4, ya, bilangan yang dikalikan lantas dipangkatkan, maka nilainya sama dengan bilangan yang dikalikan itu dipangkatkan masing-masing dengan pangkatnya, nilai pangkat. Ya, seperti itu. Contohnya A kali B dipangkatkan 2, maka nilainya sama dengan A pangkat 2 B pangkat 2. Ya, seperti itu. Atau contohnya misalnya 8. Misalnya 8 pangkat 2, seperti itu. Ini kan sebenarnya 8 pangkat 2 itu nilainya kan 8 itu sama dengan 4 kali 2 pangkat 2. Ya, seperti itu. Maka nilainya sama dengan 4 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke. Atau sebaliknya, ketika Anda mendapatkan bentuk seperti ini, karena nilai pangkatnya sama, maka Anda dapat merubah dalam bentuk yang sederhana. Berarti ini dikalikan dulu, 4 kali 2 adalah 8 pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, sifat yang kelima, bilangan pembagian atau bilangan rasio yang dipangkatkan, maka nilainya sama dengan bilangan yang dibagi tadi itu dipangkatkan dengan masing-masing dengan pangkat yang sama. Ya, A per B pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Contohnya ini A per B pangkat 5, maka nilainya sama dengan A pangkat 5, B pangkat per B pangkat 5. Atau misalnya 5 misalnya 5 per 3 pangkat 2. Ya, seperti itu.
maka nilainya sama dengan 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Oke. Ya, seperti itu. Atau misalnya 5 pangkat 2 itu sama dengan nilainya dengan 10 per 2 pangkat 2. Oh my god, what happened? Misalnya 5 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 10 per 2 pangkat 2. Atau kalau dijabarkan 10 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Ya, seperti itu. Dengan dasar ini maka Anda juga bisa menyederhanakan ketika mendapatkan bentuk 10 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Karena mempunyai pangkat yang sama, maka disederhanakan menjadi 10 per 2, pangkatnya ditaruh di luar. Oke, sehingga 10 per 2 dikerjakan dulu. 5, maka 5 pangkat 2. Ya, seperti itu. Sekali lagi ini hal yang sepele, tapi kalau tidak Anda perhatikan ketika menemui bentuk perkalian, perpangkatan matematika secara kompleks seperti itu, maka Anda tidak mudah menyederhanakan. Ada coret-coret itu menyederhanakan seperti itu dan memudahkan Anda untuk mengerjakan soal. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah properties yang keenam. Sama ini tadi dengan yang sebelumnya, hanya saja bilangan yang pembagian tadi dipangkatkan dengan pangkat minus. Ya, seperti itu. Oke. Karena bilangan berpangkat itu sebaiknya positif, seperti itu, maka minus itu bisa menjadi positif dengan cara ya pembagian tadi itu dibalik. Tadinya pembilang menjadi penghubung, seperti itu. Ya, sehingga nilainya sama dengan B pangkat N dibagi dengan A pangkat N. Ya, seperti itu. Atau contoh nyatanya misalnya saya belum dapat aplikasi yang bagus untuk. Oke, misalnya 5 per 2 pangkat minus 2. 5 per 2 pangkat minus 2, ini kan sebenarnya kalau kita langsung gitu ya. Berarti 2 per 5 pangkat 2. Ya, ini sebenarnya kalau tahapannya kan bisa diperoleh dengan cara ini. 5 pangkat minus 2 dibagi 2 pangkat minus 2. Ya, seperti itu. Oke, karena ini berpangkat negatif, maka ditaruh posisi dibaliknya. 5 atas, maka ditaruh di bawah, menjadi 5 pangkat 2. Yang bawah ini 2, karena pangkatnya negatif, maka ditaruh di atas. Oke. Karena pindah posisi, maka pangkatnya menjadi positif. Karena pangkatnya menjadi positif, maka 2 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat, menjadi 2 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2. Oke, seperti itu.
Dan karena mempunyai pangkat yang sama, maka ini boleh disatukan 2/5 pangkat 2. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, gitu ya. Selanjutnya untuk properties yang ketujuh, oke, bilangan perkalian sebenarnya sama dengan yang tadi, properties yang berapa itu? Nah, properties yang keempat ini. Hanya saja kalau ini tadi pangkatnya negatif. Ya, seperti itu. Bilangan perkalian A kali B dipangkatkan minus N, seperti itu. Karena pangkatnya minus, maka bisa ditaruh di bawah menjadi positif. Sehingga 1/A kalikan B pangkat N. Ya, negatifnya hilang. Misalkan A pangkat B pangkat A kali B pangkat minus 5, maka sama dengan 1/A kali B pangkat 5. Ya, seperti itu. Oke. Nggak perlu dicontohkan ya, mudah ya. Prinsipnya sama, misalnya 2 kali 3 pangkat minus 2. Seperti itu, karena pangkatnya negatif, maka menjadi penyebut supaya positif. 2 kalikan pangkat 2. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya yang nomor 8, propertiesnya. Oke. Seper dari bilangan yang berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan bilangan itu berpangkat positif. Ya, seperti tinggal dibalik posisinya, tadinya di bawah menjadi di atas. Karena bawah menjadi ke atas, maka pangkatnya bertanda berlawanan. Kalau ini min menjadi positif. Sama dengan tadi. Positif dipindah ke bawah menjadi min, bawah min dipindah ke atas menjadi positif. Ya, seperti itu. Contohnya, 1/A pangkat minus 5 sama dengan A pangkat 5. Ya, seperti itu. Mudah ya, nggak perlu dicontohkan dalam angka real. Oke. Selanjutnya, A berpangkat minus N dibagi B berpangkat minus M. Ya, seperti itu. Supaya pangkatnya masing-masing menjadi positif, maka dipindah posisi. Ya, maka nilainya sama dengan, karena B tadi di bawah, berpangkat positif menjadi B pangkat M dibagi A pangkat N. Ya, seperti itu. Ya, contohnya adalah A pangkat minus 2 dibagi B pangkat minus 3 sama dengan B pangkat 3, pangkatnya jadi positif, dibagi A pangkat 2. Ya, seperti itu. Terus yang nomor 10 lebih kompleks dari tadi, tapi prinsipnya sama. Bilangan perkalian yang berpangkat, tetapi bilangan perkalian ini masing-masing punya pangkat. Nggak usah bingung ya.
tinggal pangkatnya dikalikan dengan pangkat. Ya, seperti itu. Dijabarkan A pangkat N dikalikan B pangkat M pangkat K. Seperti itu, maka bisa dijabarkan menjadi A pangkat K kali N dikalikan B pangkat K kali N. Atau A pangkat N kali K dikalikan dengan B pangkat M kali K. Ya, seperti itu. Hanya saja biasanya formula itu ditulis sesuai abjad. Ya, seperti itu. Contohnya adalah A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat 4 dipangkatkan 4, maka nilainya sama dengan A pangkat 8 dikalikan B pangkat 12. Dari mana? Ya dari perkalian pangkatnya itu. Ya. Ini dengan ini maka dikalikan menjadi 8. Ya, terus 3 dikalikan 4 dikalikan maka menjadi 12. Ya, seperti itu. Udah ya. Ini aja hanya variasi dengan yang tadi, tapi prinsipnya sama. Hanya saja tadi itu yang nomor berapa? Nah, ini tanpa ada pangkat. Kalau yang nomor 10 ini ada pangkat. Ya, jadi bilangan perkalian bilangan berpangkat dipangkatkan. Oke. Yang terakhir kayaknya ini propertiesnya adalah sama dengan tadi, cuman ini pembagian. A pangkat N dibagi dengan B pangkat M, maka nilainya sama dengan A pangkat KN dibagi dengan B pangkat KN. Ya. Contohnya adalah A pangkat 2 dibagi B pangkat 3 terus dipangkatkan 4. Maka nilainya sama dengan A pangkat 8 dibagi B pangkat 12. Ya, seperti itu. Baik, mungkin sekian dulu yang bagian pertama. Silakan Anda kerjakan latihan yang sudah saya upload di Bismart. Ya. Selamat mengerjakan. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.